Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Bisnis Seputar BK edisi Karir. Bincang asik seputar BK edisi Karir. Nah, di sini saya Esra dan teman saya. Hai, saya Desti. Kita di sini akan menemani Anda untuk podcast di edisi Karir kali ini. Saat ini tentunya kita perlu ya mengetahui apa yang menjadi skill kita nih. Nah, saat ini di episode perdana ini kita sudah ditemani sama tamu spesial kita ya Kak ya, yang akan memberikan kita informasi tentang apa sih yang menjadi skill kita untuk kedepannya. Nah, di sini sudah ada Kak Andri. Ya. Halo Kak Andri, selamat datang di podcast Bisik Seputar BK edisi kali. Ya. Nah, gimana Kak kabarnya? Puji Tuhan baik hari ini. Ya. Sehat ya Kak ya. Sehat selalu. Mungkin di sini nggak cuma kita berdua aja nih Kak yang kepo tentang Kak itu siapa sih. Mungkin teman-teman di luar sana juga penasaran nih sebenarnya tuh Kak Andri itu siapa. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Kakak dan kesibukannya ngapain aja sini. Oke, mungkin perkenalkan ya untuk teman-teman semuanya yang mungkin melihat podcast kali ini. Nama saya Agustinus Andri Wijanarko, biasa dipanggil Pak Andri. Saya bekerja sebagai guru BK di salah satu sekolah swasta di Semarang, sekolah Katolik. Dan selain saya menjadi guru, yang terutama yaitu menjadi atau memiliki usaha, yaitu IO tentang outbound untuk team building. Ya, biasanya saya melaksanakannya di luar jam kerja, tetapi kalau ada klien yang meminta saat jam kerja, mungkin biasanya kru yang menghandle kegiatan di luar. Gitu. Udah berapa lama Pak? Yang apa? Bekerja dalam pendidikan sama outbound-nya ini. Seingat saya hampir 5 tahun ini. Ya, saya di dunia pendidikan. Cuma untuk dunia outbound itu dari 2014. Dari 2014 itu udah berkecimpung di dunia outbound, itu pun baru mendirikannya. Tetapi sebelum-sebelumnya saat saya mengetahui outbound itu seperti apa, team building seperti apa, itu dari 2012. Malah yang kenal duluan itu malah di dunia outbound dulu daripada dunia pendidikan. Sepertinya seperti itu sih biasanya. Udah lama banget terutama di dunia outbound-nya yang udah hampir 10 tahun lebih ya. Mungkin udah hampir 13 tahun. Keren. Suatu inspirasi juga sih sebenarnya untuk outbound ini, sama di dunia pendidikan itu ya meskipun baru sebentar tapi udah ada pengaruhnya juga ya. Ternyata. Ini untuk teman-teman yang kepo banget soal percakapan kita hari ini, mungkin tetap stay di podcast kali ini. Lanjut. Kakak kan ini sebagai guru bimbingan dan konseling di salah satu sekolah di Semarang ya? Iya, betul. Sekolah Katolik terutama ya. Bagaimana sih kakak mengembangkan skill kakak di era ketidakpastian seperti saat ini? Kan
ini kan adaptasi dari era COVID ke era yang kembali ke normal pemulihan lagi itu kan sangat sulit ya Kak terutama bagi kita nih yang sedang beradaptasi juga kan. Terus kan kita juga dulu masuknya di zaman COVID juga. Kita angkatan COVID gitu. Apa namanya untuk beradaptasi yang ke arah sini itu kan agak sulit gitu loh. Ibaratnya kayak ini kita mau ngapain, ini kita nggak tahu membangunnya itu gimana. Mungkin Kakak. Kalau era sekarang ya, kalau di era sekarang itu memang kita fokusnya ke media ya, media sosial. Anak sekarang itu kan memang terutama untuk pelajaran BK itu kan menganggapnya kan masih sama sebenarnya momok ya, atau istilahnya polisi sekolah ya kan, masih pemikirannya masih sama. Cuma untuk mengembangkan media dalam pelajaran BK ya, bukan pelajaran layanan ya, layanan klasikal di dunia pendidikan terutama BK ya, itu dengan cara ya kita harus mengikuti zaman. Kalau guru BK tidak mengikuti zaman memang susah. Terutama sekarang kan anak itu lebih suka untuk melihat secara langsung lewat mungkin ada salah satu platform ya, TikTok, Instagram, Reel, YouTube Short dan lain sebagainya. Anak-anak sekarang fokusnya ke sana dan mengikuti tren. Dan untuk pengembangan BK untuk media pembelajaran biasanya kalau saya ngikutin terjunnya anak-anak seperti apa, dan rata-rata kan anak sekarang dengan bahasa-bahasa beberapa bapak ibu guru pun tidak mengenal bahasa-bahasa itu ya, kita harus ngikutin bahasa-bahasanya seperti apa. Medianya kalau secara saat saya mengajar saya ngikuti, menurut contoh kemarin saya memberikan materi tentang kesopanan. Sopan santun itu kan di era sekarang kan susah ya. Ya, rata-rata fokusnya hanya ke apa istilahnya IT ya. Iya memang kita gunakan IT. Saya gunakan media jelas. Medianya PowerPoint jelas. Kita gunakan PowerPoint, kita tayangkan video, lalu kita ceramah, tapi ceramah anak sekarang itu nggak suka terlalu banyak ceramah. Harusnya praktek. Akhirnya kemarin saya coba untuk membuat iklan masyarakat. Iklan masyarakat tentang sopan santun dengan model yang macam-macam. Ada yang membuat, sekarang kan banyak yang TikTok goyang-goyang itu. Mereka menggunakan seperti itu, tetapi ada kata-kata yang disampaikan di sana. Ingat anak-anak, jangan lupa sopan dan santun kepada Bapak Ibu guru. Lalu ada yang membuat gerakan seperti itu juga, jangan apa sambil gerak, akhirnya keluar slide, jangan lupa sopan santun ya. Nah gitu kita ngikutin sampai terkadang kalau kita sebagai guru BK ya malu nggak mau ya, kita diminta sama anak-anak, Pak ayo kita tiktokan bareng ya, mau nggak mau ya kita ikutin. Kalau kita menolak ya ada dua kemungkinan, dikira sombong, lalu biasanya nggak seru lah. Padahal kan kita ya memang kita sahabat anak di era sekarang, tetapi kita juga tahu batasnya. Terlalu dekat pun juga nggak baik. Media kan sekarang banyak kan, anak-anak tuh sukanya game. Sekarang itu kalau diskusi itu mungkin kita tetap ada, karena apa, problem solvingnya anak-anak itu luar biasa di era sekarang. Apalagi di era sekarang itu mungkin bapak ibu guru atau mungkin orang tua yang melihat podcast ini pasti tahu bagaimana menangani anak-anak itu semua. Apalagi menangani dengan cara apa ya, dengan cara mungkin pemikirannya seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kan saya sulit ya untuk untuk mendengarkan orang tua. Kalau kita ngomong, Pak saya dimarahin bapak ibu guru, barang saya terlambat, barangnya ada yang tertinggal, ya kan, barangnya ada yang tertinggal, orang tua ya sudah, zaman dulu kan ya udah, ya itu tanggung jawabmu. Tapi sekarang orang tua kan berpikiran jangan sampai anak saya seperti itu, ya kan, berpikirannya seperti itu, maka disusulkan barang-barangnya. Sedangkan itu sebenarnya mendidik untuk tidak mandiri. Harusnya orang tua tahu lah kalau seandainya kita menyusulkan barang anak, berarti kita membuat anak itu tidak mandiri.
Iya. Tetapi nyatanya dari COVID ya sampai sekarang banyak sekali orang tua memikirkan ya karena barang anak buah tugas ya harus digojekkan, diantarkan. Padahal itu tidak mendidik sebenarnya. Medianya itu sebenarnya kita harus ada komunikasi dengan orang tua. Sampai di tempat saya pun ada namanya layanan konsultasi orang tua juga. Jadi orang tua bisa konsultasi ke kita. Kadang-kadang sampai jam di luar kerja. Kita kan sampai setengah 4, jam 3, jam setengah 4. Kadang-kadang jam 3, jam 5, jam 6, jam 7 malam itu kadang-kadang orang tua ada yang konsultasi malam. Karena memang ya kita harus melayani. Ya memang berat sih era sekarang jadi guru BK itu berat, tetapi kalau kita kreatif ya mungkin akan lebih enak. Tapi kalau kita hanya apa ya istilahnya bahasa Jawanya saklek ya sesuai dengan peraturan, maka anak-anak tidak nyaman di era sekarang. Makanya bersyukur banget ya di salah satu UKS itu menurut saya bagus karena kita diberi kesempatan buat magang 4 kali dan itu pun kita langsung praktek ke lapangannya dan ibaratnya kita tahu kondisinya itu seperti apa, siswa-siswanya itu kita tahu perkembangannya itu setiap tahun seperti apa gitu. Nah, dan selain magang juga kita itu ya ada organisasi, jadi kita bisa mengembangkan kemampuan kita di situ, skill kita gitu. Nah, mungkin menurut kakak apakah ada peran lingkungan ya, peran lingkungan atau apa untuk meningkatkan skill kita ke depan? Kalau lingkungan jelas ya, kita punya niat, tetapi dari sekolah tidak mendukung, itu tidak bisa. Termasuk dari individu juga. Sekolah mendukung, tetapi kita tidak punya niat, ya sama saja. Contohnya, saya pribadi lah, di sekolahan mungkin membayangkan wah BK itu apa sih, ya kan? Pemikirannya kan BK itu apa, kerjanya ya seperti itu. Kalau ada masalah, kalau ada apa tugas yang mendesak, nggak ada guru pengganti, kan BK. Sebenarnya kalau menurut saya lingkungan itu memang berpengaruh, tetapi kita juga berpengaruh. Terutama kalau saya kan di dunia outbound ya. Ya saya kreatifnya gini. Sebenarnya orang ya ini sebenarnya orang itu sebenarnya bisa terlihat aslinya atau wataknya itu dari bermain. Anak-anak kalau kita tidak pernah konseling ke anak-anak, kita tidak tahu modelnya seperti apa. Maka dengan permainan kita udah tahu, oh ternyata dikasih permainan anak ini tuh emosian. Iya benar. Ya kan? Oh berarti anak ini ada problem apa? Oh dia biasanya pendiam, tiba-tiba aktif. Ada apa? Kalau guru BK ya mau nggak mau harus peka dan memang harus istilahnya cari ilmu yang lain. Di BK kan banyak ya tentang teori-teori, tentang media-media pembelajaran, lalu tentang ilmu-ilmu yang mungkin harus diterapkan guru BK. Di beberapa universitas pun juga ada namanya teori atau apa ya praktek mata kuliah namanya hipnoterapi. Ya mungkin beberapa kuliah ada di BK. Untuk apa? Sebenarnya kalau saya kan memang pernah berkecimpung di dunia itu. Jadi hipnoterapi ini menurut saya medianya layak juga. Layaknya kenapa? Layaknya mengetahui contohlah ada anak yang depresi, ya kan? Menggunakan cara seperti itu sebenarnya bisa depresi. Tetapi dengan cara lain media konseling juga bisa. Tergantung caranya konselingnya menggunakan konseling apa. RMD atau behavior atau apa? Pendekatannya apa yang kita gunakan? Sebenarnya kan caranya seperti itu ya. Memang kita kembali ke topik bahwa lingkungan itu sangat penting, apalagi di lingkungan keluarga ya. Sekali guru itu juga di lingkungan keluarga.
Kenapa lingkungan keluarga? Salah satunya kalau kita pulang itu kan pasti capek. Kalau kita inginkan skill itu berkembang, ya kita tetap on untuk mengembangkan skill sampai sekarang. Dari awal saya kerja sampai sekarang, saya tuh pasti mencari inspirasi gimana sih anak itu biar ngikutin pelajaran kita. Dan harapan saya dulu, cita-cita saya adalah mendidik anak jadi guru BK, tapi tidak dengan teriak-teriak. Iya, benar. Karena waktu saya kecil, guru saya tuh teriak-teriak. Kecil teriak-teriak, menyampaikan diam, lalu ikuti saya, dan lain sebagainya dengan nada yang tinggi. Mungkin didikannya dulu seperti itu, tetapi kalau digunakan sekarang, kita sudah tertutup sama hak asasi manusia. Ada perlindungan anak, ya kan, apalagi menyentuh anak pun sekarang juga harus hati-hati, apalagi lawan jenis. Itu resiko sekali. Kalau kita nggak belajar dari sana, ya berat. Maka saya di saat saya kuliah memang nggak ada materi hipnoterapi, nggak ada. Tetapi saya harus mencari sendiri. Saya mikirnya bagaimana sih suatu ketika kenapa saya terjun ke dunia outbound, karena saya melihat fasilitator itu memandu 200 orang debt collector saat itu. Badannya kan besar-besar, itu tidak teriak, tapi menyampaikan kata-kata andalan misalnya gitu. Kan saya penasaran, akhirnya saya ikut kursus hipnoterapi itu. Saya bayar sendiri, saya ikut. Oh ternyata seperti ini, tidak teriak-teriak itu modelnya seperti ini tuh caranya. Akhirnya saya coba praktek saat saya terjun ke dunia pendidikan, saya praktek dan berhasil. Sampai saat ini saya tidak pernah namanya teriak ke anak. Saya hanya menyampaikan, saya masuk, anak-anak pasti langsung diam. Pertama kita masuk, nanti adalah teknik-tekniknya. Nanti teman-teman yang lain kalau ada kesempatan lagi saya kasihlah tekniknya seperti apa sih kalau mengendalikan anak itu tidak usah teriak-teriak, apalagi sampai bermain fisik, meja dan lain sebagainya. Sebenarnya itu skill dari lingkungan kita. Karena kalau kita nggak punya niat dari diri kita untuk mendidik anak dengan model sekarang, ya berat. Seperti itu sih menurut saya. Kalau boleh di-spill kali ya Pak, satu tekniknya. Tekniknya itu yang itu ya, tanpa teriak itu sebenarnya salah satu aja itu kita ada kontrak. Komitmen. Iya. Biasanya di awal masuk kan kita ada kita dan ya, sebagai siswa dan guru kan biasanya ada kontrak. Lah dari situ kita tekankan dan kita menggunakan kata-kata positif. Kita tidak boleh menyampaikan kata-kata tidak, jangan dan lain sebagainya. Hal itu dihindari. Seperti itu sih. Keren. Kata-kata yang positif gitu ya. Ya. Saya setuju dengan tadi pernyataan bahwa kita tuh mengetahui karakter anak asuh melalui permainan. Iya. Itu beneran Pak, karena sharing dikit ya Pak. Ya. Saya pernah diajak sama salah satu guru BK untuk menjadi trainer outbound juga untuk LDK OSIS. Nah, di situ mungkin di kelas tuh mereka kayak kalem gitu. Setelah diajak bermain, itu mereka baru tahu sifat aslinya kayak gak sabaran, emotion, yang kayak, hei kamu cepet naik ini ya kan, pakai bola, pakai keran itu, apa namanya sumpitmu naik, ini pun naik gitu. Jadi kayak, oh ini kalau di kelas tuh biasanya diem aja gitu. Kita kayak tahu karakternya siswa seperti apa tuh tahu gitu. Ternyata seperti ini gitu. Kayak itu juga menguji kesabarannya saya sih sebenarnya Pak. Itu juga bisa dikatakan kesabaran tipis tisu itu. Rasain kepotong-potong lah itu. Ternyata gitu ya caranya ya. Ya memang kalau memang permainan itu kan bisa menunjukkan aslinya ya. Jadi saat kita memberikan pembelajaran BK itu kita kasih permainan, kita sekaligus observasi sebenarnya. Observasi seandainya anak ini biasanya kalau kita beri hanya PowerPoint aja, dia memperhatikan baik. Saat kita kasih permainan ternyata banyak hal yang terbuka di sana, kita observasi, lalu kita konseling. Nah dari situ kan kelihatan, oh ternyata dari konseling itu kita akan tahu hasilnya.
Dan di tempat saya, di sekolah saya memang dari tahun kemarin kita ada program BK, itu ada program di tempat saya saat saya mengajar itu, yaitu tiap hari kita harus minimal konseling 3 anak. Kenapa? Untuk mengantisipasi namanya pembulian. Jadi 3 itu umum. Jadi kan kita kan 8 kelas ya. Saya kan 8 kelas, satu angkatan itu 8 kelas, sekitar siswa itu 200 lebih. Itu minimal 1 tahun itu harus kalau bisa separuh. 100. Ya, harus minimal 150-an lah. Ya, 150-an harus bisa selesai dalam 1 tahun. Agar apa? Ya, kita mengetahui karakter, kalau ada problem kita sudah tahu datanya saat kita konseling, dan dari situ terbongkar semua sebenarnya. Terbongkar semua, oh ternyata saya ada kepahitan dengan guru, saya ada kepahitan dengan orang tua, saya ada problem dengan teman saya sering dibully sama teman saya. Itu dari situ kelihatan, dan kita gunakan bahasa-bahasa teknik yang kita dapatkan saat kuliah. Kita gunakan, ya PR-nya sih sebenarnya tidak henti-hentinya kita belajar. Sampai sekarang pun kalau saya disuruh ada untuk membeli buku yang itu menurut saya layak, itu pasti saya beli. Karena yaitu bekal untuk kita bekerja. Harga berapapun saya sampaikan. Kayak contoh administrasi kan, BK itu kan, administrasi itu biasanya paling banyak. BK itu paling banyak. Tapi rata-rata karena fokus administrasi, anak-anak terbengkalai. Tapi kalau kita fokus anak, administrasi terbengkalai. Rata-rata kan seperti itu. Maka pernah saya ikut seminar menjual tentang administrasi online. Saya laporan ke bapak kepala sekolah, diizinkan berapa ratus ribu itu kalau nggak salah, 500-an, sekitar 500.000. Saya beli, kita ngikutin 3 guru BK, kita bagi, emailnya 1, akhirnya kita gunakan bersama-sama. Agar apa? Ya, menghemat tenaga kita juga untuk administrasi, agar kita fokusnya ke anak-anak, bukan ke administrasi. Kalau kita fokus ke administrasi, memang anak-anak malah terbengkalai. Gitu. Apalagi jumlah anaknya yang nggak sedikit. Ya, sedikit. Itu juga perbandingannya kan juga kalau jauh kan 1:150 kan. Lebih. Gitu kan. Tapi kan itu baru 1 angkatan, belum 1 sekolah. Selanjutnya kita kan memiliki kemampuan atau skill ya. Apakah kemampuan atau skill yang kita miliki ini bisa untuk menghasilkan ya sih, kemampuan kita itu bisa menghasilkan kayak uang atau apa buat ke depannya gitu. Kalau skill terutama BK, sempat saya dulu masuk ke BK itu juga mikir kalau kita ke sekolah dasar mungkin kita bisa membuka les. Guru mapel mungkin bisa juga les juga, kecuali mungkin agama, PJOK kan mungkin bisa, kalau PJOK masih bisa. Dari situ saya mikir apa ya yang kira-kira. Akhirnya saya coba searching saat itu, apa sih keunggulannya BK itu apa. Saya sampai konsultasi ke guru BK saya SMP. Salah satu, saya sekolah Katolik juga saat itu, di Salatiga, sekolah Katolik. Guru BK-nya sekarang pindah ke Ambarawa. Kita ngobrol, Bu, saya ingin tanya, Bu, BK tuh apa sih enaknya, apalagi sampingannya apa. Saya mikirnya seperti itu. Akhirnya beliau menyampaikan BK itu banyak keunggulannya skill kita. Contoh di permainan kita bisa jualkan. Seperti saya buka outbound ini itu karena dari skill saya. Saya punya dari banyak permainan, saya punya sekitar 5 buku permainan. Sempat ini proses pembuatan buku juga untuk permainan, tetapi untuk guru BK saat pembelajaran ini baru proses ya, mungkin akhir tahun 2025 baru saya rilis. Karena harapan saya untuk bekal adik-adik saya ke depannya, jangan sampai guru BK itu ya berhenti di sana aja.
itu salah satunya kita buat IO ya, IO outbound. Itu kan kita kecil-kecilan lah, mungkin dari gereja dulu, dari lingkup kumpulan keluarga, bayaran itu terakhir terakhir aja, nggak usah mikirin cuannya berapa, tidak, tetapi skill kita bisa gunakan dulu. Lama kelamaan mulut ke mulut. Saya awal itu dari gaji pertama itu 50.000 saat mandu outbound, bukan mandu itu, untuk menyiapkan perlengkapan saja itu 50.000 satu hari itu dari jam 7 pagi sampai sekitar jam 6 sore. Itu 50.000, itu berapa tahun saya di sana. Akhirnya naik, masa segini aja, saya ingin berkembang, ikut kursus. Akhirnya kursus, saat saya gunakan skill itu dalam pendidikan maupun dalam outbound itu naik. Jadi sekali event itu satu hari itu kan hanya 1-2 jam, itu bisa sampai 500.000. Padahal kita kalau di perusahaan ya, atau di dunia lain, di dunia pendidikan mungkin kan hitungannya kan satu hari kan 30.000 ya, sekitar itu ya. Ya mungkin menakjubkan, tetapi persiapan juga menakjubkan. Benar-benar menakjubkan. Saya pernah ngisi kegiatan LDKM waktu itu 2015, saya sudah punya nama saat itu di UKSW juga. Kita belum ada. Kita masih SMP sih kan? SMP. 2015 saya pertama kali mandu makrab pendidikan ekonomi, lalu LDKM. Jadi selama 2015 sampai 2020 ya, 2020 itu outbound dengan saya full. Jadi entah pendidikan ekonomi, entah PGSD, entah PAUD, LDKM, makrabnya fakultas, entah dari FEB, itu dengan saya saat itu. Ketutup gara-gara COVID ya. COVID itu saya benar-benar stres saat itu. Ya itu kita juga stres Pak. Ya itu memang benar, tapi karena perkembangan zaman ya, akhirnya saya membuka outbound online. Nggak keterfikirkan oleh teman-teman apa tuh provider lain itu outbound online itu gimana, modelnya gimana. Mungkin dari bayangannya sih apa bisa toh. Nah dari situ akhirnya saya istilahnya membuat gebrakan seperti itu. Akhirnya ada 2 perusahaan menggunakan jasa saya online. Jadi saya benar-benar bahannya itu saya kirim ke perusahaan itu kirim ke rumahnya karyawan, prakteknya di karyawan. Tapi online, benar-benar online. Dari situ kita belajar skillnya di sana. Itu selain itu adalah MC. Maka BK itu ya lebih baik belajar skill public speaking. Itu perlu banget. Apalagi kalau BK itu saya masih ingat alumni UKSW terutama yang BK, kakak kelas saya, kakak tingkat saya tuh rata-rata sebagai MC kondang di UKSW. Iya sih, ada beberapa yang mungkin masih digunakan oleh UKSW juga. Gitu. MC kondang dan pembicara. Itu banyak sekali. Saya kemarin sempat collab juga dengan salah satu guru BK juga di Salatiga. Kebetulan saya dapat job salah satu SMP di Semarang. Saya butuh pembicara juga. Jadi dia butuh 2 pembicara. Saya dan teman saya ini kakak kelas saya, kakak tingkat saya, dia 2011. Saya kan 2014, dia 2011 atau 2012, seingat saya. Tapi deket karena kita pernah satu tim, karena diminta dosen kita. Mungkin udah tahu dosen siapa, diminta untuk membantu kegiatan outbound juga saat itu. Jadinya saya punya chemistry ya saat itu, punya chemistry dengan kakak kelas saya ini. Saya punya nomornya, akhirnya saya minta collab dengan sesama narasumber. Kalau kita skillnya ya public speaking ini, kalau kita nggak punya public speaking, ya berat juga bagi guru BK. Lalu carilah inspirasi apa, ya kita belajar lagi.
Karena kalau kita nggak belajar, kita tidak bisa menjadi narasumber. Saya tuh dulu nggak punya nama. Jujur saya nggak punya nama. Andri itu siapa sih? Mas Andri, Pak Andri, Kak Andri itu siapa tuh? Nggak ada yang tahu. Tapi kenapa bisa tahu sekarang? Ya itu karena salah satunya dari mulut ke mulut. Saya jarang sekali promosi. Saya pampakkan wajah saya tuh jarang di media sosial. Jarang. Kalau sekarang saya mencoba berkecimpung di dunia TikTok ya. Kalau jadi saya mencoba kadang-kadang saya buat permainan kecil-kecilan kayak memberikan clue, saya share di TikTok. Anak-anak sampai sekarang yang kelas 7 yang nggak saya ajar, ya saya ngajarnya kelas 8, tanya ke saya, Pak Andri, clue-nya ini Pak, jadi ngajak bermain. Karena mereka ya kok kayaknya seru ya diajar Pak Andri, padahal sebenarnya biasa aja, cuma ya dari situ kan anak-anak kan tertarik pada kita bisa membongkar rahasianya, ibaratnya seperti itu ya, mengetahui latar belakangnya seperti apa. Kalau dia ada problem, kita bisa selesaikan. Ya kalau di luar itu ya kita menjualkan ya salah satu, saya ulangi lagi, yaitu skill permainan, ice breaking, buat anak-anak bisa tertarik. Itu dijualkan dengan IO atau bergabung dengan provider outbound yang lain. Di Jawa Tengah itu banyak provider outbound, komunitasnya banyak. Ya, jadi tergantung kita ketemunya dengan siapa. Lalu MC, kita iseng lah MC dulu. Apalagi kakak ini kan mahasiswa masihan, ikut HMP kan, ikut HMP, kepanitiaan, iseng lah, berani untuk sekali-sekali belajarnya public speaking dengan cara apa ya, kita organisasi. Kalau kita nggak ada organisasi, keberanian itu sulit untuk tumbuh. Saya dulu juga sama, saya pemalu Kak. Saya dulu malu. Kita juga Pemalu, ketemu aja malu, ngomong aja malu. Tapi karena tuntutan ya, tuntutan apa sih BK tuh nilai jualnya apa? Akhirnya ya kita sampaikan seperti itu. Maka banyak sekali dosen-dosen mungkin di UKSW itu banyak yang masih ingat dengan saya, juga kan baru lulus juga ibaratnya kan seperti itu. Ya karena salah satunya itu. Salah satunya adalah skillnya ya kita banyak, BK tuh banyak, tergantung kreatifnya, tergantung individunya. Karena kan selama ini tuh di lingkungan sekitar saya itu kadang udah bilang, BK tuh kamu ke depannya mau jadi apa? Pasti itu kata-kata yang sering kita dengar juga gitu. Kan memang mungkin ya di perkampungan juga ngomong seperti itu, di perkotaan pun juga kadang ada orang selentingan yang seperti itu gitu kan. Tapi kan selama ini kita tahunya cuma di pendidikan sama industri saja, kita cuma tahu sebagai pengajar dan di HRD saja gitu kan. Tapi setelah kita masuk BK ternyata juga lumayan banyak banget sih sebenarnya kan, kayak MC, kebetulan kita berdua tuh juga dulu MC makrab. Wah, cocok nih latihan. Tampaknya ini kita tuh baru. Makrab di tahun 2023. Dan ini kebetulan juga ketua HMP dan saya BPMF. Wah, jadi mantap. ya udah kita ikutin, ternyata juga banyak banget yang kita pelajari dari peristiwa-peristiwa yang sudah kita alamin kayak di HMP kita harus jadi seperti apa, pemimpin seperti apa, terus kayak di BPMF kita juga harus bisa mengayomi mahasiswa seperti apa, itu kita bisa memahami hal itu juga gitu. Terus jadi MC, cara kita untuk membangun suasana itu seperti apa, terus kita juga tahu gitu kayak, oh ternyata kalau kita pakai cara ini penontonnya pada boring nih, tapi kalau pakai cara ini kok penontonnya asik gitu kan. Banyak benar siapa yang disampaikan, memang BK itu kan mungkin sisinya seperti itu ya, pemikiran orang yang nggak tahu. Tapi kalau sudah masuk ke prop di BK, memang banyak, apalagi alumni kita kan banyak yang mantan BPMU, ada yang BPMF, ada yang SMF, HMP. Saya terkagum tulisan beliau-beliau, orang-orang itu, alumni itu yang saya berpikir ya udah saya harus ikutin. Kebetulan saya nggak ikut apa-apa saat itu. Saat kuliah saya hanya ketua angkatan fakultas saat itu. Pikiran saya, wah saya bisa mikir bisa bantu teman-teman. Ternyata kan
hanya ikutnya boleh kepanitiaan aja, nggak salah, nggak bisa ya. Saya mikir, waduh, kalau kepanitiaan aja nggak masuk ini, saya mikir gitu. Akhirnya BK apa? Ya saya coba, pengennya jadi pembicara. Hanya bener 2015 itu, dari situ saya bukan panitia tapi pembicara. Dari situ, makanya dari situ ya kebanggaannya jadi masuk ke dunia BK itu sebenarnya seperti itu. Skillnya sebenarnya banyak. Tinggal kitanya mengembangkan atau tidak. Jadi konten kreator banyak loh. Saya kakak kelas saya yang saya masih ingat itu ada yang konten kreator juga. Dia luar biasanya kontennya tentang BK semua, tentang BK, dan membuat saya saya pengen. Ada 2 akun TikTok yang saya sebagai inspirasi saya itu, yang pertama alumni UKSW juga, BK juga, yang satunya adalah dosen mungkin nanti bisa searching sendiri ya dosennya siapa, tapi bukan dosen UKSW ya, bukan. Cuma dosen ini menginspirasi, dia masih muda, dan dari situ saya tertarik, cobalah iseng buat sampai sekarang, meskipun follower saya sedikit, berapa ya, mungkin 300, sekitar 300-an, tetapi yang nonton lumayan. Saya sekali posting itu bisa sampai 500 yang nonton, 500, 300, paling kecil itu berapa tuh, 160. Tapi kalau di channelnya Outbound beda lagi, itu follow-nya baru berapa, baru 1000. Yang lainnya ya kontennya berapa toh, paling yang lihat ya sama sih 200, 300 sekitar itu. Keren banget, satu inspirasi juga nih, bisa buat kedepannya, bisa kita dikit-dikit lah belajar dari MC dulu nih. MC dulu nanti bisa merambut kemana. Tapi ini kan kita harus punya skill yang public speaking. Nah, gimana cara menghilangkan ngomong yang belibet gitu? Karena kita sudah latihan, udah percaya diri, udah latihan berkali-kali. Pada saat tampil kita malah ribet gitu, kadang nggak sesuai sama di otak sama di mulut tuh kadang nggak sinkron. Ya kalau saya sih biasanya itu langsung praktek di depannya kaca. Kasih kaca ya, meskipun kelihatannya aneh ya, kita ngomong di depan kaca, melihat diri sendiri, menyampaikan materi sendiri, dari situ berulang-ulang. Saya pertama kali memang belibet, jujur itu, memang belibet. Sulitnya di sana, akhirnya saya belajarnya dari kaca. Saya ngomong melihat kaca, lihat ternyata diri saya kalau ngomong tuh kayak gini ya. Gayanya tuh sampai saya praktekkan. Jadi saya tuh nggak bisa kalau ngomong itu hanya diem gini, nggak bisa. Diem saya nggak suka. Saya pasti kalau ngajar harus jalan. Harus jalan, tangan saya mesti gerak seperti ini untuk menekankan makna sebenarnya. Dengan maknanya apa? Disiplin. Ditekankan dengan kata-kata disiplin, dengan prakteknya seperti itu, dengan nada yang berbeda. Dan jangan lupa untuk belajar terutama, karena belajar itu juga perlu untuk belajar public speaking. Sekarang banyak kan buku-buku tentang public speaking. Percuma kalau beli buku tapi kita tidak praktek. Kayak kita praktek, saya juga beli beberapa karangan public speaking juga, saya lihat, saya praktek juga di depan kaca, saya ngomong sesuai kriteria saya enggak. Tapi lama kelamaan kalau sudah sering, ya nanti akan jadi lancar. Itu proses pengalaman sih sebenarnya. Beli buku tuh emang bener sih, kemarin juga habis beli buku soal public speaking juga soalnya kan. Jadi memang bahasa tubuh itu juga sangat berpengaruh. Kalau yang kemarin tuh 30% dari ucapan, 70% dari gerakan visualnya. Jadi biar kita bisa menyampaikan kata-kata dengan baik ke para pendengar juga gitu. Jadi emang bener sih, buku itu kita harus banyak searching. Iya, kita harus banyak belajar. Belajar tuh gak harus hari ini aja, tapi belajar tuh harus terus menerus sampai kita tua nanti itu kita harus belajar terus. Nah kan
kakaknya kan juga sebagai guru BK di sekolah. Nah, bagaimana cara kakak itu menjadikan kelas itu jadi asik? Seru. Jelas kita buat itu ya sesuai aturan ya. Kita harus membuat RPL dulu. RPL, lalu kalau saya modelnya RPL itu memang sesuai. Sekarang kan sudah bebas ya aturan RPL, nggak tetap sesuai aturan. Sekarang itu kan masih kurikulum merdeka ya, persiapan ya ke kurikulum yang mungkin karena menteri baru, kurikulum baru. Itu kan modelnya bebas. Yang penting ada beberapa learning ya. Nah itu kita ikutin, kita bayangkan. Pertama kita masuk apa sih? Pasti doa, absen, iya kan, memberikan salam. Lalu kita apa? Kalau saya modelnya biasanya saya berikan kasus dulu, baru materi. Saya berikan kasus, contoh kalau nggak kasus permainan, kalau nggak kasus, ya kita video. Kita tayangkan video, seandainya kita tayangkan video, mereka suruh cari maknanya dulu. Lalu kita terangkan, sekilas saja, kita lihat suasana anak-anak, bosan nggak? Kalau kita bosan, tutup, kita potong dengan ice breaking. Ice breaking ini perlu, karena kalau ice breaking perlu itu untuk anak-anak yang ngantuk bisa on lagi. Itu karena kita mencairkan suasana kan, kegunaannya kan untuk itu. Maka kita harus mengamati anak ini bosan nggak. Orang yang bosan itu kan kelihatan sudah tiduran, sudah gini, udah malas, raut wajahnya kan beda. Kita kasih seperti itu, atau permainan lain sebagainya, kita kasih materi lagi. Lalu refleksinya seperti apa? Kalau penugasnya modelnya yang asik. Jangan sedikit meringkas. Itu meringkas itu memang membosankan karena kan harus membaca, mengamati. Ya, kita gunakan cara sekarang kan ada namanya, mungkin ya kalau saya kan biasanya mempraktekkan. Jadi materinya apa? Mereka praktek drama. Oh seperti ini. Kalau materi problem solving, kita berikan satu kasus, mereka diskusi, lalu memecahkannya, mempresentasikan, melatih public speakingnya mereka, tanggung jawab mereka untuk mengerjakan, lalu pede nggak dia maju ke depan. Lalu kalau ada pertanyaan, sanggup nggak untuk menjawab. Itu sebenarnya di sana bisa kita dapat banyak ilmu di sana. Itu yang menarik di sana. Akhirnya evaluasinya kan biasanya saya memberikan Google Form evaluasi pembelajaran ini sesuai nggak, kurang menarik nggak, kurang menariknya di apa, bagian apa. Satu untuk refleksi kita, dan kita harus siap untuk menerima kritik dan saran dari siswa. Jangan kita membela diri. Kalau kita membela diri, ya seakan-akan kita selalu benar. Maka kita harus terbuka sama anak-anak. Oh, seperti ini kita terima, kita filter lagi. Rata-rata anak itu kalau sudah dikasih kesempatan itu mintanya macam-macam. Jam kosong, Pak. Kan enak, jam kosong permainan. Tapi selama saya ngajar beberapa tahun ini, biasanya sarannya adalah menambahkan permainan lagi, baru. Kadang-kadang sampai ya saya buat, ya sudah enaknya apa, kita cocokkan dengan tema. Jadi satu materi itu biasanya saya bisa buat sebagai 4 kali pertemuan, 4 jam, 4 JP. Berarti kan sekitar 2 minggu. Kalau di saya kan saat pelajaran BK itu 1 minggunya 2 jam. Jadi kita buat 2 minggu kan lumayan. Kosong itu kita nyiapin RPL berikutnya. Kita bayangkan dulu modelnya seperti apa. Medianya macam-macam kan. Sekarang ada Google Form, lalu ada apa istilahnya, kalau bisa kurang kertas lah. Ya ini kan kita, kalau tempat saya kan diusahakan untuk mengurangi kertas agar apa, ya namanya tahu sendirilah model sekarang kan penebangan banyak, kertas banyak ya, go green-nya kan harus kita terapkan. Lalu ada kadang-kadang kita pakai kusis, pakai Kahoot, ya kan, pakai Wordwall, kan banyak kan, kita gunakan seperti itu. Tapi ada juga ya sudah, karena untuk mengurangi kegunaan handphone, ya sudah kita gunakan dengan cara lain, permainan yang
ringan-ringan aja. Contoh apa istilahnya estafet kata-kata, ya kan, pesan berantai ya. Ini materinya apa? Oh tentang apa? Tentang sopan santun lagi. Oke, oh gerakannya apa? Yang terakhir digerakkan, ya. Atau mungkin kayak kemarin saya posting di TikTok saya tuh permainan cermin. Cermin ini materinya tentang karakter anak ya, tentang karakter anak. Jadi menyampaikan gerakannya seperti apa sih? Oh gini, oh cermin itu seperti ini, lucu-lucu. Ada yang gerakannya gini, ada yang gini, ada yang loncat-loncat. Nah dari situ mereka praktek. Sampel saja, lalu kita ambil materinya. Oh, kalian sudah praktek, kalian dapatkan apa? Kalian dapatkan seperti ini, kita kasih. Ada nggak yang mau memberikan kesimpulan? Jadi kita nggak terlalu banyak berbicara. Berikan mereka berpikir dulu. Oh, aku dapatnya ini Pak, dapatnya kerjasama. Oke, dapatnya apa? Nanti di ending kita kaitkan. Apa yang mereka sampaikan kita kaitkan dengan materi hari itu agar mereka juga seneng ya pelajaran BK itu, jadi nggak monoton. Kalau juga mungkin apa ceramah terus. Tapi sering kalau saya juga SMP jam kosong pasti anak-anak pada bilang Pak nonton film aja Pak, tapi nanti jangan tidur aja apa itu. Nah, kalau nonton film juga harus kita pilah ya, pilah juga usianya berapa. Apalagi anak-anak kan biasanya mintanya horor. Kalau bisa kita hindarilah, karena memang ya mungkin kita baik ya, kita guru BK tuh baik kok, sampai kita ikutin. Tapi kan alangkah baiknya janganlah kita ikutin untuk mentontonkan tentang horor. Kalau mereka mau nonton film horor silahkan dengan teman-teman di tempat lain, jangan dengan guru BK. Bila film-film yang positif kita ambil maknanya, dan film teman-teman kan banyak ya, yang tentang tentang diri kita ya, disiplin, tanggung jawab dan lain sebagainya sih itu. Ini buat teman-teman juga, ini bisa berinspirasi juga, terutama untuk yang kemarin baru-baru aja lulus ya. Baru lulus mungkin aku tuh mau bekerja tapi aku bingung pakai caranya apa-apa aja. Bagi teman-teman yang nonton ini ada nih cara-caranya dan cara permainan juga. Terus ice breaking-nya juga harus diperbaiki, nggak diperbaiki juga ya istilahnya, kayak dikembangkan juga teman-teman. Jadi biar siswa juga nggak bosen gitu. Nah, mungkin di dalam mengembangkan skill kita, apakah perlu lembaga pendidikan itu menyediakan wadah juga nggak sih? Kalau wadah BK kan sudah ada ya, setahu saya. Apkin ya. Nah, kita sudah ada itu, dan kalau setiap kota pun sebenarnya ada komunitas guru BK-nya, MGMP-nya kan ada dari suprayon maupun dari kotanya. Nah, kita bisa sharing di sana. Tetapi rata-rata biasanya digunakannya hanya untuk administrasi. Kelemahannya di sana. Kebanyakan untuk administrasi aja. Oh, ada informasi RPL-nya baru. Oh, model dari dinas seperti ini, dari yayasan seperti ini. Tetapi sebenarnya kita bisa manfaatkan. Maka banyak sekali informasi di sana juga diinformasikan seminar-seminar. Nah, kita ikuti aja meskipun ya capek ya habis kerja, harus ikut seminar, apalagi online. Ternyata harusnya libur jadi masuk. Ya itu sebenarnya keuntungan buat kita sebagai guru BK untuk menambah skill kita. Untuk komunitas wadah ya harapan saya adalah seharusnya ya, untuk apalagi yang baru lulus ini kan butuh pendampingan dari yang berpengalaman lah, yang senior lah ibaratnya seperti itu, harusnya ada. Tapi ya itu kembali ke kita kreatif nggak? Kita mau nggak? Meskipun ada wadahnya dari Apkin maupun dari rayon atau dari kotanya, tetapi kita harus belajar dari media sosial juga. Benar sih memang. Karena kan kalau kita belajar di kampus itu nggak semuanya kita pelajarin gitu kan. Kita tuh banyak belajar malah dari lingkungan sekitar. Jadi ya mohon untuk pemerintah juga
memberilah wadah buat kita yang soalnya kan kalau kayak baru aja lulus kita kan bingung ini kita kalau mau ngembangin skill tuh kemana tuh kadang kita juga bingung kan, apalagi kalau kayak kita berdua kan ini mungkin yang buat produk kayak kita iyalah kita selagi TA mengembangkan produk, cuma kan ada juga yang masih modul skripsi. Nah jadi kan mungkin mereka juga lulus cuman membuat suatu laporan aja tanpa membuat suatu produk gitu kan. Kalau membuat suatu produk kita masih bisa mengasah skill dalam pembuatan. Kalau kita podcast kan dalam skripnya kita harus kreatif gimana, terus cara public speaking kita juga harus gimana kan. Tapi kan buat yang skripsi itu kan kita juga bingung ya, maksudnya kayak mereka belum tahu lah potensinya mereka itu di mana gitu. Mungkin buat pemerintah atau mungkin lembaga-lembaga yang ingin memberikan wadah buat kita siap kok gitu kan. Oke teman-teman, tak terasa ya kita sudah di penghujung podcast. Nah kita tadi sudah banyak mendengarkan apa yang perlu kita persiapkan nanti. Intinya kita itu banyak mengeksplor diri kita dan bagaimana kita itu belajar untuk public speaking, karena kita akan bertemu banyak orang ya. Setelah lulus nanti kan kita temannya nggak hanya ini aja, tapi semua orang kita ketemui gitu. Nah untuk menutup podcast hari ini kita akan mendengarkan closing statement ya dari Kak Ardi. Silakan Kak Ardi untuk closing statementnya. Ya, dari saya untuk teman-teman, terutama teman-teman BK, meskipun kita dapat materi dari perkuliahan, dapat pembelajaran dari perkuliahan, tetapi kita juga harus kreatif dalam berkomunikasi dengan teman-teman yang lain agar mendapatkan skill. Lalu carilah informasi update yang terbaru BK itu seperti apa, lalu apa yang layak untuk kedepannya, terutama untuk media BK, untuk masa depan BK itu seperti apa. Silakan, sekarang tuh banyak media-media untuk berkembang, terutama di dunia BK, yaitu salah satu ini podcast. Mungkin teman-teman yang lain bisa iseng-iseng lah buat podcast. Sekarang kan tidak harus ada manajer ya untuk posting di YouTube atau membuat sesuatu, kan tidak harus. Sekarang buat aja, diviralkan, lalu mungkin suatu saat ternyata jadi guru, ternyata juga jadi MC kondang juga. Dari postingan iseng-iseng bantu anak-anak sekolah minggu, ternyata banyak yang suka dengan game-gamenya, ada yang tertarik. Akhirnya kita kembangkan juga untuk pembelajaran kita saat di kelas maupun saat di luar kelas. Ternyata banyak yang tertarik, ikut gabung dan lain sebagainya itu. Maka untuk teman-teman semuanya, terutama untuk guru-guru BK, ayo kita berkembang, kita kreatif dan belajar terus-menerus. Jangan lelah untuk belajar, siap untuk menerima perkembangan zaman, terutama di kalangan sekarang. Seperti itu. Ini kan banyak juga nih teman-teman yang baru aja lulus. Mungkin mereka juga bingung nih untuk mencari informasi lainnya. Mungkin
Kak Andri bisa nih info lokernya tuh enggak, ini juga salah satu. Ini sebenarnya tujuan kita buat podcast juga ingin menginformasikan ada loker apa aja, mungkin nggak harus guru sih Kak gitu. Nggak harus guru ya. Kalau loker ya saya sampaikan kalau menjadi guru ya, kalau menjadi guru silahkan cari di website. Ya mungkin kalau itu sekolah Kristen atau Katolik silahkan cari di websitenya Instagramnya. Itu biasanya memposting tentang lowongan pekerjaan di sana. Lalu kalau negeri kan jelas ya, mungkin teman-teman tahu. Kalau di luar BK bisa juga dengan caranya mencari informasi pekerjaannya itu jadinya apa. Bisa HRD kan bisa. HRD bisa. Lalu juga ada beberapa perusahaan itu menjualkannya tentang kita jualkannya tentang public speaking. Jadi sempat kemarin saya dapat informasi ada salah satu perusahaan dia mencari orang yang public speakingnya bagus, terutama ya kita belajar dari sales ya. Nggak apa-apa itu dulu. Kalau saya itu dulu nggak apa-apa, meskipun beda ya dari guru BK maupun HRD. Dari situ nanti akan berkembang proses. Nanti kalau ada informasi lain, baru kita daftar yang layak. Lalu mungkin selain dari itu marketing, kita kan sekarang kan dunia kan berkembangnya IT, ikutlah. Karena kita suka ngomong, ya sudah tayangkan lewat kamera, promosikan produk lain, itu juga bisa. Beberapa teman saya juga sama, dia mempromosikan produk lain, afiliator ya. Nah itu juga ternyata ada alumni BK ternyata. Karena mereka berpikir mereka guru BK tuh jadinya apa sih? Ya makanya begitu. Akhirnya ada yang dia mencari dengan cara itu atau usaha. Karena memang basicnya usaha, silahkan. Saya juga basicnya juga usaha. Cuma saya mikirnya kalau event IU kan nggak tiap hari ada. Kalau sekali dapat pun ya memang kadang banyak, kadang dikit. Nah maka saya sampingannya ya IO sama di dunia pendidikan. Tapi yang jelas yang kita bangun adalah kita punya skill komunikasi, kita punya skill untuk relasi, maka banyak-banyaklah berelasi dengan teman, apalagi di masa-masa kuliah. Berbaiklah pada teman agar punya informasi lowongan pekerjaan gitu. Benar juga teman-teman, jangan bosan-bosan untuk ikuti jobdesk. Jobdesk ya? Job fair ya teman-teman, karena kan itu banyak banget informasi soal pekerjaan juga gitu ya teman-teman. Ini adalah episode perdananya kita. Nah, jangan lupa untuk kalian scan barcode di bawah ini. Nanti ada barcode-nya. Itu buat mengevaluasi perihal podcast ini. Gitu. Yang dievaluasi banyak ya Kak ya. Nanti juga ada memberikan kritik dan saran nih. Nah, untuk Kak Andri, terima kasih banget sudah menjadi narasumber. Sama-sama. Di episode perdananya kita. Semoga ilmu-ilmu yang sudah diberikan Kakak bermanfaat juga buat kita. Gak cuma buat kita ya, badan-badan juga gitu. Sampai jumpa semuanya di Bisik Seputar BK edisi karir selanjutnya. Yes, karena selanjutnya akan ada bidang-bidang lainnya. Bye-bye.